Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai dummy variable ya. Dummy variable. Nah, dummy variable ini perlu Anda ketahui bahwa dummy variable ini dia terkadang disebut sebagai kadang disebut sebagai variabel boneka. Kenapa disebut sebagai variabel boneka? Karena dia bersifat kualitatif. Ya, bersifat kualitatif ini dia disimbolkan dengan 0 dan 1. Loh Bu, misalnya 0 dan 1 apa? Misalnya mau mengetahui apakah dia sekolah atau tidak. Jadi 0 untuk sekolah, 1 untuk tidak sekolah. Nah, terus fungsinya apa kalau buat dengan variabel dummy? Dan variabel dummy sebenarnya ingin menjelaskan perbedaan. Intinya gitu. Oke, silakan dibayangkan dulu dari sini. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya selama ini setahu Anda hanyalah misalnya Y sama dengan beta 0 gitu ya. Misalnya tahu Anda misalnya seperti ini ya, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah lagi dengan beta 2 X2 terus error. Setahu Anda kayak gini ya, karena setahu Anda biasanya X ini, X1, X2 maupun Y ini adalah variabel-variabel yang punya ukuran. Variabel tersebut punya ukuran, misalnya sentimeter, misalnya miliar, misalnya rupiah, dolar, dan lain sebagainya. Dia punya ukuran. Tapi terkadang ada beberapa variabel yang nggak punya ukuran. Misalnya individu itu sudah menikah atau tidak, atau belum, ya. Individu itu bekerja atau tidak. Nah, laki-laki atau perempuan. Nah, itu kadang-kadang kita nggak bisa untuk menginikan ya namanya. Membeda. Kalau misalnya regresi gimana seperti itu Pak ya. Jadi kita nggak bisa, harus menggunakan variabel dummy. Misalnya kita mau menganalisis perbedaan tingkat konsumsi laki-laki dan perempuan. Bedanya apa sih tingkat konsumsi laki-laki dan perempuan? Nah, kalau gitu laki-laki disimbolkan dengan apa? Misalkan ini ya. Misal laki-laki itu disimbolkan dengan nilai 1, sementara perempuan disimbolkan dengan nilai 0. Ini untuk menjelaskan, laki-laki itu 1, perempuan itu 0. Paham maksudnya ya? Jadi semisal ini ada regresi menggunakan logit ya. Misalkan ln Y sama dengan, ini saya ganti
Ini misalnya dummy ya. Oke, misalkan saya ganti dan Y sama dengan 0,8 plus 0,7 X1 plus 0,52 D1 plus error, dimana dummy ini dia menggambarkan gender. Jadi dummy ini menggambarkan gender, apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi nilai 1 untuk laki-laki, nilai 0 untuk perempuan. Nah, Y di sini ini sorry ya, Y masih konsumsi ya. Kemudian X1 masih tetap pendapatan. Kemudian sorry, ini dummy 1, ini adalah gender. Nah, jadi kalau misalkan Anda diminta untuk membaca tentang X1 terhadap Y, gampang banget ya. Berarti ketika pendapatan meningkat, misalnya ini juta ya, juta rupiah gitu ya. Misalnya ketika pendapatan naik 1 juta rupiah, maka konsumsi berasnya akan naik sebesar 0,7 ons. Misalnya seperti itu. Ya. Oke. Misalnya seperti itu gampang sekali. Sorry. Kalau len itu kita nggak pakai. Jadi kalau misalnya len, Anda bacanya persen ya, bukan baca satuan lagi. Jadi kalau misalnya len seperti ini, Anda akan membacanya dengan cara ketika pendapatan naik sebesar 1 juta rupiah, maka konsumsi akan naik sebesar 0,7, konsumsi beras akan naik sebesar 0,7%. Loh, kenapa persen, Bu? Karena di sini bentuknya len ya. Kalau sudah dilenkan, berarti bentuknya, cara membacanya adalah dalam bentuk persen. Paham maksudnya ya? Oke. Ini adalah modelnya ya. Jadi ini adalah modelnya, contohnya. Jadi kalau misalnya membaca interpretasi, saya tulis gini aja ya supaya Anda nggak bingung. Ketika pendapatan individu naik sebesar 1 juta rupiah, maka konsumsi akan naik sebesar konsumsi beras ini ya. Akan naik sebesar 0,7%. Itu interpretasinya yang pertama. Oke, yang kedua. Nah, ini dummy sekarang ya. Coba dilihat ini. Karena dummy yang pertama saya melabeli laki-laki dengan nilai 1, maka cara membacanya adalah, kira-kira ada yang bisa? Laki-laki memiliki tingkat konsumsi beras lebih tinggi 0,52% dibandingkan perempuan. Oke, supaya Anda lebih enak, saya tulisnya persennya pakai ini ya. Jadi tolong ini dibaca lagi. Karena kenapa, Bu? Kenapa kok interpretasinya harus laki-laki? Karena di sini saya melabeli laki-laki yang memiliki angka 1. Jadi saya menginterpretasikannya laki-laki. Lalu misalkan ini perempuan, ya berarti perempuan memiliki tingkat konsumsi beras yang lebih tinggi 0,52% dibanding laki-laki. Misalnya hasilnya seperti itu. Ini saya cuma menjelaskan cara membacanya aja gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya gender, loh Bu, enak dong Bu kalau misalnya gender itu kan 2. Cuma
perempuan atau laki-laki, iya atau tidak. Nah, kalau misalnya pilihannya banyak, Bu, misalnya sekolah, apakah hanya harus pilihannya dia sekolah atau tidak? Kira-kira gimana? Kalau sekolah dia kan punya beberapa pilihan, Bu. Kalau misalnya sekolah, apakah sekolah itu pilihannya harus iya atau tidak? Apakah seperti itu? Nah, kalau sekolah diukur dengan dummy, gimana cara ngukurnya? Gimana yuk? Ada yang bisa nggak ya? Meskipun daminya banyak ini ya, misalnya kita meneliti tingkatan sekolah. Oke, misalnya gini ya, biar enak. Kita meneliti tentang tingkatan sekolah. Nah, tingkatan sekolah ini kan ada banyak jenjang. SD, wis PAUD nggak usah disebutkan ya, karena orang biasanya lulusannya ya SD, SMP, SMA, nggak ada cuma lulusan PAUD gitu. Biasanya nggak akan diteliti tingkat konsumsi. Perguruan tinggi, misalnya gini. Loh, ini ada 4, Bu. Katanya Bu Santi dummy cuma 2. Bisa 1 atau 0. Gimana cara jawabnya? Bisa 1 atau 0. Lah ini kalau misalnya 4 gini, cara dummy-nya gimana, Bu? Nah, kalau misalnya ada 4 kayak gini, Anda dummy-nya bukan hanya dummy 1 gini aja, tapi Anda dummy-nya harus banyak. Jadi dummy 1 itu satu untuk SD ya, 1 untuk SD, 0 untuk non SD. Loh, Bu, non SD itu berarti apa? Ya berarti bukan SD ya, berarti bukan SD. Kemudian dummy 2, bukan SD itu bisa SMP, bisa SMA, bisa perguruan tinggi, itu berarti masuk bukan SD. Kalau misalnya dummy 2 berarti 1 adalah SMP, 0 adalah non SMP. Dummy 3. Kalau ada yang masih bingung, sebentar lihat aja dulu ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, dummy 3, 1 adalah SMA, 0 adalah non SMA. Nah, ini misalkan pilihannya ada 4 ya. Ya, misalnya pilihannya ada 4, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Loh, Bu, berarti kalau misalnya lulusan perguruan tinggi, dia nanti di data masuknya dummy 1 di dummy 1 berapa? Nah, misalnya gini, oke, saya kasih simulasi supaya lebih gampang. 1, 2, 3, 4 gini kayaknya ya. Oke, misalnya ini responden. Misalnya ini responden ya. Misalnya ini responden. Kemudian ini tingkatan sekolah. Nah, gimana cara Anda menginput ke dalam sebuah data? Perlunya kan gitu ya. Perlunya gitu. Seru. Tak insert dulu. Ini dummy 3, ini adalah dummy 4. Misalnya responden 1. Sekolahnya SMP gitu ya. Supaya Anda bisa paham nih. Misalnya ini sekolahnya perguruan tinggi, ini sekolahnya SD, ini sekolahnya, biar ada satu contohnya ya, SMA. Responden 1, 2, 3, 4. Ini permisalan. Contoh tabulasi data. Nah, misalkan gini. Misalkan responden 1, dia sekolahnya SMP, tamatan SMP. Nah, berarti di dummy 1